Baik, jadi saya ditugasi panitia untuk menyampaikan atau sharing sedikit pengetahuan tentang kapitalisasi farmasi di Indonesia. Memang topik ini merupakan global issues yang melanda dunia kesehatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada tahun 2008 di kawasan ASEAN telah resmi diberlakukan harmonisasi regulasi di bidang industri farmasi. Sejak itu farmasi industri masuk landscape baru dengan terciptanya pasar tunggal ASEAN, sehingga farmasi Indonesia menghadapi persaingan regional yang terbuka dan tidak terproteksi untuk mengantisipasi ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Dampaknya bagaimana? Ada 20 industri farmasi yang ini ternyata milik Amerika Serikat, ini menguasai 80% kapital. Selebihnya menjadi milik Swedia, Jerman, Prancis, dan Swiss. Nah, harmonisasi ASEAN hanya salah satu alat sebenarnya yang digunakan kapitalisme internasional untuk menghegemoni negara-negara berkembang. Jadi karena kalau ada istilah hegemoni berarti ada salah satu yang ini berkuasa, kemudian ada pihak lain yang dikuasai. Penguasa ini pasti punya hukum dan sebagainya yang ini harus dipatuhi oleh yang dikuasai. Nah, ini jadi kalau saya gambarkan di awal ini sebagai visualisasi saja, kapitalisasi pasar farmasi dunia ini sebenarnya sudah berbau bahwa farmasi ini sebagai sarana kesehatan itu sudah dijadikan apa namanya komoditi perdagangan. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Kapitalisasi saya kira ini semua sudah tahu, hanya kita ini menyamakan persepsi aja. Kapitalisasi ini proses menghimpun modal, pelakunya bisa orang, bisa badan yang membutuhkan modal. Pasti ini nanti ada kaitannya dengan investasi, proses penanaman modal, sama pelakunya bisa orang atau badan yang bersedia menanamkan modal dengan tujuan meraih keuntungan. Ini saya beri merah, keuntungan ini akan menghasilkan Bursa Efek Indonesia, ya, Bursa Efek Indonesia atau emiten, ya, ada istilah emiten, kemudian ada indeks harga saham gabungan. Nah, ini sudah berbau bisnis, ya. Nanti akan kita lihat bagaimana bisnis yang dilakukan oleh para pelaku kapitalis menguasai industri farmasi. Farmasi berasal dari kata farmasi atau farmakon yang berarti obat. Yang padahal kalau menurut landasan kebijakan obat nasional, obat harus diperlakukan sebagai sarana pelayanan kesehatan. Yang sarana pelayanan kesehatan ini, jadi di sini kalau misalnya diperlukan aspek ekonomi dan teknologi obat, harus selaras dengan aspek sosial dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat esensial, ini menjadi kebijakan sebenarnya. Jadi kalau hukumnya itu sudah oke ya, kelihatannya ini ya. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian obat ini yang dilakukan oleh BPOM tadi, atau LPPOM, atau PPOM, ya. Kemudian pelaku usaha di bidang obat bertanggung jawab atas mutu obat, ya, dan masyarakat berhak mendapatkan informasi obat yang benar. Ini tugasnya apoteker, ya. Nah, jadi obat inilah yang menjadi pembicaraan kita hari ini. Kemudian industri farmasi ini menurut Permenkes 1977 tahun 2010 adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan pembuatan obat dan bahan obat. Jadi ini bahan baku obat maksudnya. Ini adalah sediaan. Jadi memang izin inilah yang nampaknya menjadi permasalahannya. Kritisnya di izin ini. Karena izin ini pengendalinya adalah pemerintah. Jadi kita tidak bisa launching obat kalau tidak ada izin dari pemerintah. Yang itu prosesnya ruwet sekali.
ya. Ini saya juga sudah berpengalaman bagaimana mengurus izin obat itu harus memenuhi CPOB, cara pembuatan obat yang baik, harus sesuai dengan Farmakope Indonesia. Kalau kita misalnya cara pembuatan kosmetik, ya harus kosmetik terbaik, kemudian cara pembuatan obat tradisional terbaik, dan seterusnya. Dan ini ada guideline-nya yang harus dipenuhi baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, jadi persyaratan industri farmasi di sini, persyaratan legal, jadi badan hukum berbentuk PT dan seterusnya ini ya. Nah, di sini ada bunyi, maupun patungan antara penanaman modal asing. Di sini memang dibuka peluang. Ada asing yang ikut bercampur tangan ini ya. Padahal tadi di atas itu sudah harusnya perusahaan industri farmasi ini atau harus dikuasai oleh pemerintah. Dan ini harus disediakan dana khusus memang harusnya. Nanti kita lihat pendanaannya itu bagaimana. Ada dana khusus memang untuk ini dan gratis harusnya. Ya. Tetapi ketika kita ada bunyi istilah penanaman modal asing, itu impossible kalau kita mendapatkan apa namanya gratis gitu ya. Jadi ini ada apalagi ada pajak, kemudian ada izin-izin, kemudian memenuhi persyaratan TOB dan sebagainya, mempunyai minimal 2 orang tenaga apoteker dan sebagainya. Inilah yang kemudian menyulitkan dan inilah yang kemudian dimainkan oleh para kapitalis. Ya. Kemudian kita lihat sekarang proses manufacturing ya atau aplikasi bagaimana dari bahan baku menjadi obat ya, sediaan obat itu. Di sini ada production plan, kemudian procurement, kemudian ada storage, ada premix dan mixing, kemudian quality evaluation ya, kemudian ada moduling ini pencetakan, kemudian packing ya, pengemasan, quality evaluation ya. Ini ada QC di sini. Kemudian finish good storage ya, obat-obat yang sudah finish good ya dianggap sudah memenuhi persyaratan yang tadi CPOB dan sebagainya tadi, baru stock transfer untuk diperdagangkan. Nah, kalau melihat apa namanya link ini, berarti ini di step-step ini kalau memang yang menguasai bukan pemerintah, ini step-step ini ada kendala-kendala dan titik-titik kritis yang dimainkan oleh tadi kapitalis tadi. Ya, padahal di Al-Quran itu banyak ayat yang menyebutkan semua yang diciptakan oleh Allah ini harus dimanfaatkan oleh manusia. Memang untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ini nampaknya yang tidak dipahami oleh pemerintah. Sehingga apa yang diciptakan oleh Allah itu dijadikan komoditi ekspor ke komoditi perdagangan kah. Padahal ini sebenarnya secara hakikat ini dimanfaatkan oleh manusia, khususnya kalau misalnya obat untuk mencapai kesehatan. Nah, kemudian di sini ada 4 jenis ya, ada 4 jenis bahan. Ini padahal banyak sekali. Ada madu, ada kurma, ada minyak zaitun, ada jahe, ada kacang adas. Ini ada semua ayatnya kalau kita cari. Ya, artinya apa? Allah itu sudah menyediakan potensi alam ini benar-benar untuk digunakan oleh manusia. Kalau seandainya negara ini paham dengan ayat-ayat ini, ya, tidak akan obat ini dijadikan komoditi dagangan. Ya. Tetapi kan kenyataannya tidak. Kita lihat sekarang, kalau biological manufacturing ini dari upstreaming ke downstreamingnya, ini prosesnya, ya, ini kan butuh invest kalau ada ini ya. Nah ini harusnya dikuasai oleh negara harusnya. Ya. Jadi mulai dari bagaimana kalau kita membuat sel, bank, vial, ini kita mau membuat produk biologi misalnya, kemudian ada cell culture, scale up, kemudian production bioreactor, ini bioreactor, cell separation-nya, kemudian ada clarified harvest-nya, kemudian kita masuk ke downstreaming, di sini ada primary purification, viral inactivation, secondary purification, viral filtration, dan seterusnya, sampai kita dapat drug product, mulai dari filling, packaging, dan seterusnya. Kalau ini khusus harus steril filtration, ini berarti perlu peralatan khusus. Nah, ini kira-kira saya memberikan gambaran ini. Nah, ini pasti setiap step ini akan dimainkan ini. Ya, ini kesempatan. Dan ini nampaknya yang kita ketakutan tidak mampu memproduksi sendiri. Karena sepertinya ruwet gitu. Nanti kita lihat. Ya. Jadi tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa 20 perusahaan sudah menguasai Indonesia, dan perusahaan itu bukan perusahaan kecil, perusahaan besar-besar 20 itu. Ya, kita sangat-sangat tergantung. Padahal kalau ini dikuasai negara melalui pemberdayaan
pakar yang ada, potensi yang ada. Padahal pakar kita juga sudah sekolah di luar negeri, ya. Yang namanya alih teknologi itu sudah mulai 30 tahun yang lalu sudah kita lakukan, ya. Karena Meiji itu mulai Meiji 1, Meiji 2, sekarang sampai beta lakam 1, beta lakam 2, beta lakam 3, mulai saya sekolah sampai sekarang, ini kita masih tergantung pada Jepang. Yang dibangil itu, ya. Ini. Nah, apalagi kalau misalnya kita mau produksi vaksin, ya. Ada yang menanyakan produksi vaksin. Jadi kita butuh virusnya. Virus itu, corona itu, sekarang sudah mengalami mutasi menjadi 30 strain. Oleh karena itu kalau ada case, misalnya saya terpapar, misalnya ya, naudzubillah min dzalik ya, terpapar. Kemudian sudah ditreat, kemudian sembuh. Nanti bisa saya 1 bulan lagi positif lagi bisa. Karena virusnya tidak sama. Tetapi virus ini, virus COVID itu sebenarnya kan virus yang sudah mulai 2002 itu sudah ada sebenarnya. Ya, ada virus yang macam-macam, ada HIV, AIDS, dengue dan sebagainya. Sama sebenarnya. Tapi kita kan memblow up virus corona ini seolah-olah seperti yang sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diatasi. Tapi memang ini skenario hebat dari Allah yang kita belum bongkar rahasia yang ada di situ. Nah, jadi ini adalah flu bagaimana kalau kita memproduksi suatu vaksin di vial ini produksinya, ya. Begitu rumitnya ini sehingga kalau ada pertanyaan apa kita bisa memproduksi, bisa. Bio Farma sudah membuktikan bisa memproduksi vaksin. Tetapi ini kan perlu proses. Kalau kita lihat prosesnya panjang seperti ini. Sebenarnya kalau para pakar itu diberdayakan oleh pemerintah, didanai cukup, insya Allah bisa. Ya, tidak perlu kita impor. Tidak perlu. Impor itu adalah salah satu indikator bahwa ketahanan kita lemah, khususnya di bidang pengadaan obat. Wes, itu rumus. Kalau sampai kita impor, ya apapun pangan, ya berarti kita ketahanan pangannya lemah. Sekarang obat, bahan baku obat, berarti ketahanan kita di bahan baku obat ini lemah. Padahal ini adalah wajib hukumnya, dipasang oleh pemerintah dan harus diberikan cuma-cuma, gratis. Ya. Karena ini adalah pilar dari kesehatan bangsa. Ya. Nah, kita lihat sekarang perkembangan industri farmasi di Indonesia. Jadi aset industri farmasi itu ya, jadi mayoritas adalah intangible asset. Kalau intangible asset nih biasanya berupa paten atau lisensi. Nah, struktur modal yang intangible ini tidak bisa digunakan untuk jaminan hutang berbasis bunga. Kalau kita berhutang berbasis bunga dalam jumlah besar akan menimbulkan kebangkrutan. Ini saya kira ilmu ini pasti dikuasai oleh para ekonom itu. Dan kita punya banyak pakar ekonomi. Oleh karena itu nanti terus begini, diarahkan masuk pasar modal syariah atau perbankan syariah sebagai sumber modal. Ini pun masih ada masalah. Sumbernya perbankan syariah ini dari mana juga kita juga big question mark, masih belum jelas. Kalau katakan transaksinya oke secara syariah misalnya, apakah itu benar-benar syariah yang kafah, itu juga kita juga tidak tahu. Nah, nanti barangkali Bu Nida bisa menjelaskan bagaimana operasional bank syariah itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya industri farmasi di Indonesia. Kita punya ya struktur industri farmasi ini sangat terfragmentasi. Ada sekitar 23, ada yang 238, 239 ya, 239 perusahaan farmasi ini beroperasi. Ya. Sebagian besar industri ini terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI. Nah, ternyata ada beberapa player di industri ini, Kalbe, Farma, Sohu, dan sebagainya. Yang ini adalah investornya adalah yang tadi dari asing itu. Ya. Kecuali nanti Indofarma. Indofarma pun itu tidak murni. Ya. Total pangsa pasar 5 besar ini, top player 5 besar ini adalah pemain tersebut sekitar 32%. Kita lihat di sini, sebenarnya tidak merata, ada yang sama sekali daerah yang tidak punya Sumatera Selatan. Tapi di Jawa Barat 94. Ini sudah menunjukkan salah manajemen. Ini ada missing di sini. Bagaimana pemerintah mengatur, mengelola sampai terjadi tren seperti ini. Kalau memang tidak cukup surplusnya, ya harus disupport. Nah, ini kondisi di Indonesia. Indonesia sebagai market di Asia, ya,
populasinya besar, peningkatan pendapatan negara, peningkatan seterusnya di sini, peningkatan jumlah penyakit kronis, volume konsumsi obat-obatan dan program pemerintah bonus demografi. Ini jangan dianggap sebagai peluang, tapi kalau orang kapitalis, ya ini peluang ini dimakan. Tapi ini kan merupakan tugasnya pemerintah. Kok ada seperti ini? Diambil kalau misalnya ada peluang, tapi pemerintah tetap harusnya itu sebagai pengendalinya. Ya. Jadi di sini kalau misalnya industri farmasi itu apalagi mendominasi 73 pangsa pasar, itu industri farmasi. Nah, ini luar biasa. Harusnya pemerintah menaruh perhatian di sini. Ya. Kemudian di sini, tingginya impor bahan baku obat 95%. Kalau impor bahan baku obat itu 90%, padahal kebutuhannya tinggi, ini menguntungkan siapa? Padahal tidak boleh. Ini sudah menunjukkan, ini indikator kita ketanannya lemah di sini. Ya. Kita lihat di sini, Pakistan, Bangladesh, Singapura, Hong Kong, ini trennya. Indonesia di sini posisinya. Ini tren saja. Kita lihat. Ya. Jadi kalau Indonesia menjadi importir itu ya wajar. Ini hanya gambaran aja bahwa kita itu sudah benar-benar obat itu, industri farmasi itu sudah menjadi ini apa namanya bisnis, bukan sarana. Ini hanya saya ingin menyampaikan KPPU menandatangani nota kesepahaman mengenai pencegahan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang farmasi. Nah di sini kan perdagangan ini sudah tidak boleh ini sebenarnya kalau obat sebagai sarana diperjualbelikan seperti ini sampai skala internasional apalagi. Ini yang kesalahan besar. Ya. Kemudian kita mengatakan luar biasa 5 emiten farmasi kalahkan indeks ini hak saham gabungan dan indeks konsumen. Ini juga merupakan fakta bahwa sudah menjadi komoditi perdagangan, ya. Dan ini bangga lagi, ya. Makanya saya kasih warna merah. Nah, jadi ada 5 emiten farmasi dari Varia, Kimia Farma, Piridan Farma, Industri Jamu, ini sudah muncul, dan Indofarma. Ini yang dikatakan ini 5 besar tadi. Jadi kalau menurut otoritas, ya ini emiten itu adalah apa? Pihak yang melakukan penawaran umum. Penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Berarti pemerintah ini kan berarti pemerintah memang memanage ini. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang berorganisasi. Jadi kalau emiten di dalam ini Kamus Bahasa Indonesia ini artinya sebagai badan usaha yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperdagangkan. Sudah jelas ini. Kita tidak perlu bahas detail. Ya, supaya kita paham bahwa ternyata industri farmasi itu memang dijadikan komoditi perdagangan. Ya. Jadi perusahaan baik swasta maupun BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek yang ditawarkan dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga, komersial, obligasi, dan seterusnya. Ini sudah indikator bahwa industri farmasi itu sudah masuk dunia perdagangan yang sudah ruwetnya tidak karuan. Ini. Nah, kita lihat emiten farmasi itu ada 547 Indonesia. Ya, ini cukup ini sebagai bukti kapitalisasi farmasi di Indonesia. Karena mereka indikatornya seperti ini. Indikatornya adalah IHSG tadi, indeks konsumer, ya. Bukan bahwa apakah pemerintah ini sudah cukup menyediakan obat untuk masyarakat. Apakah sudah cukup aksesnya bisa diakses dengan mudah, cepat, dan murah, misalnya harganya. Kemudian apakah pemerataannya sudah tadi, loncat-loncat tadi pemerataannya itu sudah cukup. Ya, penyerapannya juga sudah cukup. Apakah nanti yang di daerah Papua sama di Jawa Timur ini sama untuk mendapatkan tadi pelayanan obat tadi? Harusnya begitu indikatornya. Tapi bukan IHSG lah, indeks konsumer lah. Ini sudah tidak benar gitu ya. Jadi kalau dikatakan saham emiten BUMN farmasi diuntungkan justru di masa pandemi, bagaimana ini? Ini loh statement ini membuat saya menangis waktu itu.
ya ketika membaca statement ini. Luar biasa. Ternyata pandemi ini dimanfaatkan benar oleh para emiten. Ya. Padahal kebijakan obat terkait pembiayaan obat kita lihat masyarakat terutama yang tidak mampu dapat memperoleh obat esensial setiap saat diperlukan. Benar ini statementnya sudah. Tapi bagaimana faktanya? Kadang-kadang BPJS itu dibatasi 3 hari, nanti pulang. Kalau misalnya belum sembuh, pulang. Nanti kembali lagi, nanti pulang lagi 3 hari. Loh, ada pengobatan seperti itu. Kadang-kadang diberi, saya tahu sendiri nih, diberi resep antibiotik yang harusnya 10 atau 12, cuma diberikan 6. Ketika ditanya, lo ini kok cuma 6? Ya obatnya kosong. Loh, bagaimana tuh kalau antibiotik ini? Misalnya begini, kosong nanti diambil lagi ya, 3 hari lagi atau kalau misalnya sehari 2 kali, berarti 3 hari kesini lagi diambil. Tidak ada kalimat itu. Ini fakta, saya tahu sendiri. Ya. Dan ini di RSUD. Kemudian penetapan target pembiayaan obat sektor publik secara nasional mengembangkan mekanisme pemantauan pembiayaan obat sektor publik di daerah pemerintah menyediakan anggaran obat untuk program kesehatan nasional. Mungkin anggarannya ini ada, tetapi manajemennya itu bagaimana ini yang kita tahu sekarang. Faktanya tidak karuan seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada pemerintah menentukan langkah kebijakan. Pemerintah menyediakan dana buffer stock nasional untuk kepentingan penanggulangan bencana. Maka katanya pandemi ini ya tidak bisa ditangani dengan baik karena tidak ada dana. Nah, terus ini kalimat ini untuk siapa ya? Dan memenuhi kekurangan obat di kabupaten atau kota. Ini loh, ya. Ini fakta-fakta yang memang sudah merupakan kebijakan, tapi ternyata tidak dilaksanakan. Pemerintah daerah menyediakan anggaran obat cukup dan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ya. Ada retribusi yang mungkin dikenakan kepada pasien di puskesmas. Jadi sebenarnya kalau kita disuruh ke puskesmas disuruh bayar berapa 7.500 atau berapa itu ya, lupa saya. Itu katanya hanya alat serta bayar saja. Untuk apa? Kalau itu sudah ditangani oleh pemerintah, ditanggung semua, tidak perlu orang pegawainya puskesmas itu dibayari pemerintah. Misalnya begitu. Kemudian untuk menghadapi keadaan darurat, pemerintah dapat menerima bantuan dari donor yang sifatnya hanya sebagai pelengkap. Mekanisme penerimaan obat ya, bantuan harus mengikuti kaidah internasional maupun ketentuan dalam negeri. Ini terkait kualitas. Ya. Kalau kualitas silahkan, karena ini ada standarnya. Obat itu harus memenuhi standar untuk quality, safety, dan efficacy. Ya, ini. Nah, sekarang ketersediaan dan pemerataan obat. Ya, yang ini menjadi syarat sebenarnya. Obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama obat esensial, senantiasa tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Di mana? Yang tadi saya katakan itu tadi. Memberikan insentif untuk produksi obat jadi dan bahan baku dalam negeri tanpa menyimpang dari dan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam perjanjian WTO. Ya. Kemudian menunjang ekspor obat. Nah, ini kita impornya masih tidak karuan kok. Ya. Ekspor ini jauh panggang dari api masih. Mencapai skala produksi yang lebih ekonomis, menunjang perkembangan. Jadi ini semua ini hanya PR semua ya, yang belum dijalani. Dulu yang kena COVID misalnya ya, saya tetangga kena COVID, jamin nanti diberi makan, asal lapor ke puskesmas, nanti puskesmas ke kelurahan, kemudian ke satgas, kemudian ke yang terdampak, kemudian dapat makanan. Lama-lama tidak. Terus saya tanya, loh kenapa kok tidak? Sudah habis dananya. Nah, ini kok diproyekkan gitu loh ya, penanganan pandemi padahal. Nah, sekarang masalah keterjangkauan obat. Harga obat, terutama obat esensial, terjangkau oleh masyarakat. Mana? Sekarang kalau generik memang iya. Tetapi paten-paten yang beredar itu, harganya itu luar biasa. Ada obat yang harganya itu, satu flash itu 1 juta sekian. Ada yang satu itu harganya 400, obat itu. 1 biji, kalau kita minum itu 400. Lupa saya, sekitar 400-600. Sekali minum, 1 tablet. Atau satu kapsul. Ya. Kemudian peningkatan penerapan konsep obat esensial dan program obat generik. Ini obat generik sudah, tapi tidak semua bisa tercover dengan obat generik ternyata. Kalau kita hitung berapa persen obat generik ini mengcover kebutuhan obat secara keseluruhan.
karena tidak semua ada obat generiknya. Kemudian pemerintah melaksanakan evaluasi harga secara periodik dengan membandingkan harga acuan ya yang internasional dengan mengikuti metode internasional terkini. Paling yang mengaturnya di harga eceran tertinggi. Tidak pernah ada evaluasi yang jelas detail gitu ya. Nah, jadi kalau yang sudah saya sampaikan tadi kebijakan operasional tadi, kalau kita bandingkan dengan kapitalisasi farmasi, ini bagaimana solusinya? Ya, gapnya terlalu lebar. Tidak ada solusi, ya sudah pokoknya ini kebutuhan obat, karena obat ini merupakan sarana kesehatan, ya sudah harus dikuasai oleh pemerintah. Terus wajib, ya, wajib hukumnya. Karena kalau misalnya tidak dikuasai oleh pemerintah, ya itu tadi dikuasai oleh yang lain, ya, malah ternyata pemerintah ikut bermain di dalamnya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Ya, nah, jadi hanya ada satu pilihan bagaimana solusinya. Sudah, tegakkan syariat Islam secara kafah. Jadi kalau kita menegakkan syariat Islam secara kafah, berarti kita otomatis menerapkan sistem syar'i yang menjamin rahmatan lil alamin di segala aspek kehidupan, termasuk tadi kalau obat itu kan salah satu saja sarana itu. Kemudian pendidikan, kemudian yang lain masih banyak. Jadi hal-hal penting yang ini memang kebutuhan utama pokok, ya, merupakan kebutuhan pokok bangsa untuk tegaknya suatu negara supaya dia ketahanannya oke, ketahanan nasionalnya, kemandiriannya, ya, kan ada 3 itu, kemandirian, swasembada, ketahanan nasional, kemudian kedaulatan katanya. Kalau kita kapan kita bisa petani kita berdaulat itu petani-petani yang misalnya membudidayakan tanaman obat itu kalau dikendalikan oleh pemerintah luar biasa itu akan menjadi local wisdom kita karena di negara lain itu misalnya Amerika tidak bisa mengembangkan lahan tanaman obat seperti di Indonesia tidak bisa. Mohon maaf, ya. Wis. Mohon dipercepat, Wis. Gitu ya. Jadi ini kalau ini sudah diterapkan, insya Allah nanti diterapkan sistem syar'i yang menjamin seluruh kebutuhan yang meliputi hajat umat, ini pasti kalau ini diterapkan. Kemudian kembalikan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warga negara, ya pasti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan bisa terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.